Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Febriana dengan NPM 2201010120 dan kode D028. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mandiri dasar-dasar pendidikan. Ada beberapa soal yang diberikan oleh dosen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika peserta didik. Pada hakikatnya, ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keyakinan tersebut, maka muncullah etika tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan oleh seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmunya. Pada bagian inilah yang nantinya akan menjelaskan tentang sikap seorang peserta didik. Seorang peserta didik harus memiliki etika dan sifat yang membantu mereka meraih keberhasilan dalam belajar. Sifat yang baik dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat tidak serta-merta didapatkan hanya dari belajar saja, tapi diimbangi dengan sifat-sifat yang setiap murid harus memilikinya. Etika peserta didik terhadap gurunya. Dalam proses memperoleh ilmu, bimbingan, dan pengarahan, seorang peserta didik memerlukan seorang guru untuk menjadi mentor yang senantiasa mengawasi perkembangan peserta didik, sebagaimana firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir, yakni para ulama, bila kamu tidak tahu. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Pemikiran Abu Dinata mengenai etika peserta didik terhadap gurunya. Berikut etika peserta didik terhadap gurunya menurut Abu Dinata. Yang pertama, hendaklah seorang peserta didik menghormati guru, memuliakan serta mengagungkannya karena Allah, senantiasa berupaya menyenangkan gurunya dengan cara yang baik. Seorang peserta didik wajib menghormati gurunya dengan cara yang baik. Seorang peserta didik wajib menghormati guru dan berusaha agar senantiasa memperoleh kerelaan dari guru dengan menggunakan bermacam cara. Menghormati dan memuliakan guru berarti melaksanakan perintah guru selama dalam koridor wajar. Selain itu, bisa juga dengan membuat guru senang dengan cara belajar dengan giat dan tabah, dan tidak menunjukkan sikap yang memancing ketidaksenangan guru. Selain itu, untuk menghormati guru, seorang peserta didik harus bersikap sopan di hadapannya, baik perkataan maupun perbuatan. Kedua, bersikap sopan di hadapan guru, serta mencintai guru karena Allah. Seorang peserta didik hendaknya mendahului mengucapkan salam kepada gurunya dan jangan banyak berkata-kata di depan gurunya. Dan jangan pula menyampaikan pendapat orang lain di hadapan gurunya dengan maksud mengadu domba antara gurunya itu dengan orang lain. Sudah sepatutnya bagi peserta didik untuk memperlakukan guru sebagaimana ia memperlakukan orang tuanya sendiri, karena peran orang tua di sekolah digantikan oleh seorang guru. Oleh sebab itu, seorang peserta didik harus mencintai dan menyayangi gurunya, serta bersikap sopan santun terhadapnya. Ketiga, mengikuti anjuran dan nasihat guru. Seorang guru biasanya memberikan nasihat ataupun anjuran kepada muridnya. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan peserta didik. Maka dari itu, seorang peserta didik perlu mengaplikasikan nasihat dan anjuran yang diberikan guru. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Keempat, bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusi atau berdebat, lakukanlah dengan cara yang baik. Dalam kegiatan belajar mengajar, biasa ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Yang perlu diperhatikan ialah cara penyelesaiannya. Apabila seorang murid merasa keberatan dengan pernyataan guru dalam mengajar, hendaklah peserta didik menanggapinya dengan cara yang bijaksana. Apabila ingin berdiskusi dengan guru, jangan sampai meninggikan suaranya di hadapan guru. Yang perlu diperhatikan ketika ingin berdiskusi dengan guru ialah jangan bersuara keras tanpa ada kebutuhan terhadapnya. Jangan tertawa, jangan mengangkat tangan dan menengok tanpa ada keperluan. Jangan mengajukan pertanyaan atau permasalahan kecuali setelah mendapatkan izin dari guru. Kelima, jika melakukan kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Seorang peserta didik biasanya melakukan kesalahan terhadap gurunya, baik itu disengaja ataupun tidak. Kesalahan-kesalahan seperti tidak membawa kitab ketika belajar, terlambat untuk memasuki kelas, atau bahkan kesalahan yang lebih besar lagi. Apabila seorang peserta didik melakukan kesalahan, yang perlu dilakukan ialah segera mengakuinya dan meminta maaf.
Keenam, selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali setelah mendapatkan izin. Peserta didik hendaknya tidak mengganggu gurunya dengan cara memperbanyak pertanyaan, terutama pada saat gurunya itu dalam keadaan letih. Seorang peserta didik hendaknya tidak bertanya tentang sesuatu di luar masalah yang dibahas, kecuali masalah itu diketahuinya, karena hal itu kurang menyenangkan hati guru. Jangan malu bertanya terhadap masalah yang sulit, dan ajukan pertanyaan ketika guru sedang tenang jiwanya dan memiliki peluang. Sekiranya hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai etika peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.